Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi samil 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil 'azim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslimin wal muslimah wa qala aydan as-siyamu junnah al-hadis la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, puja puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat teriring salam kita limpah curahkan kepada Nabiullah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'atnya, para alimin ulama guru-guru kita, dan alhamdulillah dinul Islam telah sampai kepada kita. Yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya ayyuhal hadirun, alhamdulillah pada hari ini hari Ahad tanggal berapa? 17. Tanggal 17 April tahun 2022 bertepatan dengan hari keberapa Ramadan? 15. 15 ini adalah pertengahan bulan Ramadan, bulan yang mulia. Mudah-mudahan disampaikan kita sampai hari kemenangan, yakni Idul Fitri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri rahimakumullah, wabil khusus para santri Ponpes Salafi Modern Triyadhah Kalam Syifa Banten Indonesia rahimakumullah. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan kajian rutin, yakni pembahasan tentang Kitabus Shaum. Yang mana Kitabus Shaum ini merupakan salah satu hasil karya dari seorang alimin ulama Ahlus Sunnati wal Jamaati yang kita kenal dengan Sayyidina Al-Mukarram As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Ba'alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala. InsyaAllah ta'ala, ya ini merupakan salah satu buah karya yang sangat indah dan luar biasa, yang mencakup seluruh perkara-perkara yang berkaitan dengan saum. Adapun dalam fikihnya, ini beliau mengacu dan berkiblat kepada madhab yang kedua, yakni Al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Insyaallah kita akan bahas ini ya sampai tuntas, dikarenakan tebalnya kitab ini. Bisa jadi pembahasan ini akan lewat daripada bulan suci yang mulia Ramadan. Walhasil, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini, yang kita nikmati pembelajarannya ini, mudah-mudahan Allah limpahkan keberkahan untuk kita. Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita, dan Allah jadikan ilmu yang kita dapat ini menjadi ilmu yang bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para santri rahimakumullah, seperti kebiasaan kita, sebelum kita mengkaji daripada kitab yang mulia ini, hasil daripada guru kita yang mulia ini, ya alangkah indahnya kita mengirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk cinta, ta'zim dan penghormatan, wabil khusus kepada beliau yang telah menorehkan tinta emas ya di dalam nikmatnya thalabul ilmi, dan kita bisa merasakan nikmat daripada hasil daripada pembelajaran beliau kepada guru-guru beliau, yang salah satu dari guru beliau yakni Sayyidina Al-Mukarram Al-Alam Al-Faqih Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Zain bin Sumail Ba'alawi rahimahullahu ta'ala. Ya, marilah kita kirim suratul Fatihah kepada beliau. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati Rasulullah Nabi Mustafa Habibina wa Syafi'ina wa Qurana Bismillahirrahmanirrahim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi kiram wa ila ruhi Rabbi sallallahu Abu Bakar Siddiq Siddiq Umar Farsi Siddiq wa ila hadrati Rasulullah wa khususan ila hadrati Rasulullah dari Sultan Allah Taala Al-Jid wa sallallahu alaihi wasallam wa sallam dan kefal wa sallam min al-badawi
وإلى العلم الفقير حبيب زين بن إبراهيم بن زين بن سمير الفعلوي وخصوصا إلى حضرة سيدنا المقرب السيد محمد حبيب بن يوسف بن أبو بكر بن عمر بن شيخ بكر بن سالم وعلى المسلمين الله تعالى بركاته وكرامته وشفاعته الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Marhaban ya Ramadan. Ya, kita mulai. Ya, kitab ini masih masuk kepada pasal yang pertama, yakni tentang saum, yang sudah Abi terangkan beberapa pertemuan yang telah lewat, yakni pembahasan tentang definisi saum atau puasa, kemudian dalil-dalil diwajibkannya berpuasa, kemudian tentang arti kata kenapa dinamakan Ramadan, ini sudah dijelaskan beberapa pertemuan yang telah berlalu. Kemudian puasa Ramadan pada permulaan Islam, kemudian tentang tingkatan-tingkatan daripada saum yang kita kenal dengan puasa awam, khusus dan khususnya khusus. Ya, kemudian yang sudah Abi jelaskan juga keutamaan puasa Ramadan, ya. Kemudian khutbah Rasulullah SAW tatkala masuk bulan Ramadan pada hari terakhir di bulan Sya'ban. Itu sudah Abi jelaskan. Kemudian keutamaan bulan Ramadan ada 8 keutamaan sudah Abi jelaskan. Kemudian amalan yang memiliki pahala besar pada bulan suci Ramadan ini apa saja sudah Abi jelaskan, ada 3 poin. Ya, ada 3 amalan yang pahala sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum kita berkeinginan agar Ramadan segera berakhir, itu pun sudah Abi jelaskan. Ya, bagaimana hukum ya kita memiliki keinginan seperti itu, masya Allah. Kemudian persiapan menyambut kedatangan bulan suci Ramadan sampai hukum berpuasa. Ya, bahkan berpuasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram. Begitu ya. Nah, yang sudah Abi jelaskan sampai mana ini santri? Yang haram. Haram sampai nomor berapa itu? 5 ya, puasa pada hari Syak ya. Betul tidak? Ya. Nah, itu alhamdulillah sudah dijelaskan ini ya tentang hukum-hukum puasa, termasuk puasa yang diharamkan. Jadi tidak semua puasa itu wajib. Bahkan ada yang sunnah, ada yang makruh, bahkan ada yang haram dilaksanakan. Oleh karenanya dekatnya kita dengan alimil ulama tentu itu merupakan jembatan keselamatan. Jauhnya kita daripada alimil ulama itu merupakan bentuk kehancuran dan terjerumusnya kita dalam perbuatan syaitan. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karenanya merapatlah dengan alimil ulama, dengan guru-guru kita sebagai cahaya yang saat ini masih bersinar. Entah mungkin suatu saat cahaya tersebut akan padam. Oleh karenanya kita tidak memiliki haluan dan arah kiblat. Oleh karena itu cintai, sayangi alimil ulama, jaga dengan segenap hati. Kita lanjutkan. Ya, ini kitab saum. Hukum. Nah, ini pada halaman ke-29 hukum menyebut lafaz Ramadan. Hukum menyebut lafaz Ramadan. Sebagian kitab termasuk dalam kitab Kunuzul Hasinah, fi Risyati Asaminah, dalam kitab Al-Ghunyah, dalam kitab fikih-fikih saum yang lain termasuk kitab Al-Un dan yang lainnya mungkin jarang membahas tentang hukum-hukum yang seperti ini. Ya. Ini barangkali banyak pertanyaan dari umat, bagaimana hukum kita menyebut Ramadan sedangkan puasa bahasa Arabnya adalah saum atau siam. Ya, karena Ramadan sendiri itu berasal dari kata romdo, artinya terbakar. Karena pada saat itu cuaca kemarau sangat terik sekali, sangat panas. Ketika panas seperti itu diturunkanlah kewajiban berpuasa, sehingga pada bulan tersebut disebut dengan Ramadan, ya, atau romdo. Lalu bagaimana kita menyebutnya bulan yang mulia dengan Ramadan? Bagaimana hukumnya? Maka dijelaskan oleh Sayyidina Al-Mukarram, guru kita yang mulia, pada halaman ke-29. Ya. Menyebut Ramadan tanpa ditambah dengan lafaz bulan. Ujung-ujung kita bilangnya Ramadan.
tidak menggunakan awalan bulan, harusnya bulan Ramadan, tapi ini Ramadan saja, maka hukumnya adalah tidak makruh. Menurut pendapat yang kuat, ya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya adalah makruh. Makruh itu lebih bagus berpahala ditinggalkan. Seperti itu. Karena diriwayatkan bahwa lafaz Ramadan merupakan nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala berdasarkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dijelaskan, la taqulu jaa Ramadan fa inna Ramadana ismun min asma'illahi ta'ala walakin qulu jaa syahru Ramadana. Bagaimana maknanya? Janganlah kalian mengatakan, kata baginda Rasul, fa inna Ramadana ismun min asma'illah. Ya, ini la taqulu jaa Ramadan. Janganlah kalian mengatakan la taqul apa jaa Ramadan, telah datang Ramadan. Fa inna Ramadana ismun min asma'illah ta'ala. Maka ketahuilah sesungguhnya Ramadan adalah nama dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan itu adalah nama dari nama Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi walakin qulu, ya, akan tetapi kata ulama katakanlah apa? Jaa syahru Ramadan. Katakanlah telah datang bulan Ramadan. Jadi jika kita ingin mengatakan Ramadan, itu sebagian ulama mengatakan makruh, sebagian lain tidak makruh. Intinya kita nyebut Ramadan itu kurang bagus. Bagus itu adalah syahru Ramadan atau bulan suci Ramadan. Jadi ulah nyebut kieu misalkan Ramadan tiba Ramadan, nyanyi begitu ya. Nah, harusnya bulan suci Ramadan. Jadi menyebut kata Ramadan itu kurang sopan. Ya, contoh misalkan ada seorang guru, ya, namanya Pak Agus. Misalkan Pak Agus. Ini, ya. Kemudian santri ketika menyapa Pak Agus, Agus, Gus, misalkan ya, itu kurang bagus. Ya, jadi bagus itu Pak Agus. Ya, ini mah tanpa ada rasa berdosa. Agus, salim ke Agus, begitu ya. Ternyata itu Pak Agus. Begitupun Ramadan. Ramadan, itu kurang bagus. Harusnya syahrul Ramadan. Bulan suci Ramadan. Jadi kita dalam lagu pun usahakan ditambah ya. Jangan sampai nyebutnya Ramadan tiba, Ramadan tiba. Jadi nggak gitu ya. Nah, jadi bagusnya itu adalah kita bulan suci Ramadan atau syahrul Ramadan. Oke, santri ya, paham ya? Jadi santri harus punya adab nih. Kita, karena ternyata Ramadan itu selain daripada makna daripada rontok terbakar, Ramadan kata baginda Rasul merupakan bagian atau nama-nama dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kudu sopan. Ya, kita pun doa sama Allah, enggak mungkin kita Allah, enggak, tapi ya Allah. Ya Allah, gitu kan. Jadi kata ya itu permohonan, kalimat yang sopan, kita memanggil Allah. Ya. Kemudian tertib derajat keutamaan bulan-bulan Hijriyah. Nah, ini sebentar ya. Jangan lupa ditulis. Oke, boleh tulis. Jadi ini adalah daftar keutamaan bulan-bulan Hijriyah. Daftar keutamaan bulan-bulan Hijriyah. Ya. Berdasarkan derajat yang paling tinggi. Daftar derajat bulan-bulan Hijriyah, keutamaan bulan Hijriyah berdasarkan derajat yang paling tinggi, yang paling mulia. Ini kan bulan banyak. Ya, bulan Syawal, Sya'ban, terus pokoknya nama kita ya sampai 12 bulan. Pertanyaannya, di antara 12 bulan tersebut itu mana yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala? Ya, maka dijelaskan oleh alim ulama berdasarkan beberapa dalil. Yang pertama, derajat yang paling tinggi bulan Hijriah itu adalah bulan suci Ramadan, syahrul Ramadan. Satu, Ramadan. Ramadan baik ini ya. Syahrul Ramadan.
Yang kedua, Muharram. Yang ketiga, Rajab. Yang keempat, Zulhijjah. Yang kelima, Zulqa'dah. Yang keenam, Sya'ban. Yang ketujuh, bulan-bulan yang lainnya. Jadi bulan yang paling utama, derajat yang paling tinggi dan paling mulia adalah bulan suci Ramadan. Yang kedua, Muharram. Yang ketiga, Rajab. Yang keempat, Hijjah. kelima, Zulqa'dah. keenam, Sya'ban. ketujuh, Bulan-bulan yang lainnya. Jadi itu urutannya tertinggi, level tertinggi, martabat, derajat, kemuliaan tertinggi itu bulan suci Ramadan. Seperti halnya hari, ada hari Isnin, Selasa, Arba, Khamsah, Jumu'ah, Sabat, Ahad. Yang tertinggi adalah hari Ahad, Jumat. Hari Jumat. Ada umat Kristen khusus. Ya, Jumat. ya ayuhal hadirin. Jadi kalau hari yang paling bagus itu hari Jumat, rajanya hari itu hari Jumat. Kalau rajanya malam itu malam Lailatul Qadar. Ya, harus ingat. Jadi selalu ada namanya jenderalnya. Kayak malaikat, jenderalnya malaikat yaitu malaikat Jibril. alaihissalam. Bapaknya para nabi yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu bapaknya para nabi. Ya. Nah, pertanyaannya. Jadi ini harus diingat ya. Ini ada, tapi ini sudah lewat sebetulnya. Ini pembahasan tentang tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Ini banyak versi nih. Makanya kita di Indonesia itu ada yang berpuasa lebih awal, hari Sabtu, ada yang berpuasa juga hari Ahad. Ya, kita puasa hari apa? Ahad. Hari Ahad. Kita ikut umarok dan ulama, ya, pemerintahan, karena kita juga ada kewajiban untuk mematuhi aturan pemerintah selama tidak mengajak kepada perbuatan maksiat, ya kita taati, kita ikuti ya. Kita lewat ini untuk tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, karena kalau dibahas pun di sini agak panjang juga nih. Oke, tulis saja lah, ini lumayan. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan. Tanda-tanda masuknya bulan Ramadan, sahur Ramadan. Satu, telah sempurnanya bulan Sya'ban. Telah sempurnanya bulan Sya'ban 30 hari. Oke. Jadi tanda-tanda masuknya bulan suci Ramadan itu di sini sempurnanya bulan Sya'ban. Karena ada sebuah keterangan dalam hadis riwayat Imam Baihaqi disampaikan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in gumma alaikum
Fa'atmilul iddata salasina yauman. Berpuasalah kalian tatkala melihat hilal bulan Ramadan. Ya. Dan berhentilah berpuasa ketika melihat hilal bulan Syawal. Dan jika tidak tampak bagi kalian, nah ini yang jadi perdebatan. Jadi yang berpuasa pada hari Sabtu karena telah menggenapkan bulan Sya'ban sebanyak 30 hari. Tetapi yang berpuasa hari Ahad, kita yang tahun ini, kami patokannya hilal, belum ada yang lihat hilal. Tapi malam Ahadnya akhirnya disepakati. Ya, ada yang mengatakan sudah melihat, wallahu alam. Ini biar aturan MUI sajalah dari depan juga yang membahas. Ulama-ulama yang sudah pada tempatnya begitulah. Jadi kalau nggak ada hilal, maka sempurnakanlah jumlah hari di bulan Sya'ban. Kalau udah 30 hari mau ada hilal mau enggak, tetap esoknya harus berpuasa karena sudah masuk Ramadan, bulan suci Ramadan. Ini pun ada dalam kitab Kasifatu saja. Ya, yajibu saumu Ramadana bi ahadi umurin khamsah. Ahaduhuma bi kamali Sya'bana salasina yauman minar ru'yati fi Sya'bana. Ya, kalau melihat kitab Kasifatu saja itu ada pada halaman 442. Ya. Yang kedua, terlihatnya hilal bulan Ramadan. Terlihatnya hilal bulan Ramadan oleh seseorang yang memiliki sifat adil syahadah. Adil syahadah. Adil syahadah. Ada yang tahu adil syahadah? Jadi adil syahadah itu kalau tidak salah itu adalah seseorang yang pertama dia Islam, yang kedua sudah balik, yang ketiga dia berakal. Ya, sudah balik dan berakal. Tentunya dia harus Islam. Jadi umur tidak dipatok. Yang penting dia Islam, balik, berakal, sudah melihat hilal. Ya. Dan yang pasti dia itu bukan orang fasik. Artinya bukan orang zalim, dia orang soleh, orang bertakwa, orang yang punya ilmu. Karena kalau patokan balik berakal saja orang Islam banyak yang berakal, yang balik. Tapi belum tentu dia bertakwa, soleh. Ya. Kemudian kalau ada orang tersebut yang adil syahadat tersebut sudah melihat, maka dia harus melaporkan nanti ke mana? Ke hakim tentunya. Ya. Artinya ke ulama yang pada tempatnya untuk survei hilal. Maka wajib yang tidak melihat hilal dari umat Islam yang tinggal atau berada di negara tersebut untuk berpuasa. Jadi kalau dia sudah lihat satu orang siapapun, maka negaranya harus berpuasa pada saat itu. Ya, tempatnya. Ini pun ada keterangan, ya, daripada hadis riwayat Ashab Sunan. Itu pun ada dalam keterangan juga kitab Kasifatu saja. Masih sama, ini halamannya seperti yang tadi. Itu ya. Oke, Abi rasa cukup untuk pembahasan pertemuan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita baca dalam bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk maqalah dina syiratal mustaqim. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.